Tapi lembu siapa yang dia pakai? Ya lembu si miskin ini tadi, yang hanya satu-satunya yang berharap bahwa suatu saat dia akan mendapatkan keuntungan dari lembu ini. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Bang Kepo Rohani. Selamat datang bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share video ini. Dan bagi teman-teman yang belum menekan tombol loncengnya, silahkan tekan tombol loncengnya karena akan dapat notifikasi apabila ada video terbaru dari channel Bang Kepo Rohani. Part 3 ini Bang Kepo akan membahas tentang kehidupan Daud setelah dilantik menjadi raja, kehidupannya yang jatuh ke dalam dosa sampai dia kembali lagi kepada Allah. Pastikan bahwa teman-teman menonton sampai selesai. Tiba waktunya Daud menjadi raja bagi bangsa Israel. Namun sayang, dia tidak bisa memimpin seluruhnya bangsa Israel, atau tidak seutuhnya dia memimpin bangsa Israel pada saat itu. Hal itu dikarenakan ada dua kubu yang terpecah setelah kematian Saul, yaitu kubu Daud dan kubu Abner. Abner adalah panglima perang Raja Saul dahulu. Abner membawa semua keluarga Saul dan beberapa rombongan lainnya untuk mengikuti dia, dan beberapa lagi mengikuti Daud. Ketika Daud memimpin, kehidupan Daud selalu diwarnai dengan peperangan. Akan tetapi, Daud selalu menang dalam peperangan itu. Dengan hal itulah bangsa Israel atau tua-tua Israel menyadari bahwa mereka harus kembali kepada Raja Daud. Mereka tahu bahwa Raja Daudlah yang Tuhan urapi menjadi raja atau menjadi pemimpin bagi bangsa mereka. Dalam pertemuan yang dilakukan para tua-tua Israel dengan Daud, Daud membuat suatu perjanjian kepada mereka di hadapan Allah, agar mereka tidak menyangkal dirinya lagi. Dengan begitu mereka setuju dan mereka melantik secara sah Daud sebagai raja satu-satunya bagi mereka. Pada akhirnya Daud memimpin seluruhnya bangsa Israel. Lalu dia mendiami kota Yerusalem sebagai istana atau sebagai kota di mana tempat dia memerintah. Suksesnya Daud menjadi raja bangsa Israel pada saat itu bukan karena kepintarannya, bukan karena kehebatannya. Tapi semua itu karena penyertaan Tuhan sajalah yang membawa Daud sampai kepada masa kejayaannya, yaitu menjadi raja bagi bangsa Israel. Dengan begitu, Daud dikenal dengan raja yang suka bermazmur, raja yang suka memuji-memuliakan nama Tuhan, raja yang suka bersorak-sorai untuk Tuhan. Nah, sampai di sini kita melihat kehidupan Daud cukup aman dan sangat bahagia. Dan Tuhan senang dengan apa yang dilakukan Daud, karena setiap keputusannya selalu melibatkan Tuhan. Tapi tidak untuk kali ini. Titik kejatuhan Daud ke dalam dosa, di mana dia tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Rencana Daud ini cukup jahat, karena dia ingin memenuhi keinginannya, bukan kebutuhannya. Suatu ketika dia melihat seorang perempuan yang cantik pada saat itu. Akan tetapi perempuan ini sudah memiliki suami. Namun dia tetap mengingini si perempuan ini yang bernama Batsheba. Batsheba adalah istri Uria. Uria adalah panglima perangnya Daud. Ketika dia mengingini Batsheba, tetapi dia mengetahui bahwa Batsheba adalah istri dari Uria, tentara perangnya, hal ini menjadi persoalan bagi dia. Hal ini menjadi masalah bagi dia. Oleh karena hasratnya, oleh karena keinginannya yang menggebu-gebu, apalagi dia tidak bertanya kepada Tuhan. Tapi saya yakin, ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah memberi izin, karena hal itu adalah hal yang jahat di matanya. Dengan begitu dia nekat ingin mengambil Batsheba sebagai istrinya. Tetapi dia tahu tidak mungkin ketika masih ada Uria. Oleh sebab itu dia berpikir, dia merencanakan hal-hal jahat dalam pikirannya. Tahu, dia merencanakan Uria untuk mati. Tapi kematian Uria dia tidak ingin lakukan dengan tangannya sendiri. Cukup pintar ya? Ya, itulah dosa. Dia melakukan segala cara agar keinginannya terpenuhi.
Daud merencanakan Uria mati dalam medan peperangan agar semua orang tahu bahwa Uria mati dalam peperangan, bukan karena pembunuhan yang dilakukan oleh Daud. Padahal inilah rencana licik dari Daud. Dia menempatkan Uria di barisan paling depan dalam peperangan itu. Tiba waktunya Uria mati dalam medan peperangan. Dengan begitu, Daud mudah mengambil Batseba sebagai istrinya. Tidak ada satupun orang yang tahu apa yang dilakukan Daud. Tidak ada satupun, bahkan sahabat-sahabatnya. Tetapi ingat, apa yang kita sembunyikan di hadapan manusia tidak pernah sembunyi di hadapan Allah. Allah melihat apa yang dilakukan Daud dan dia ingin menegur Daud dengan keras. Apa yang dilakukan Daud adalah salah, tidak ada toleransi kebenarannya. Oleh sebab itu, Allah mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Allah tidak berbicara langsung ya kepada Daud. Tapi Allah mengutus Nabi Nathan sebagai penyampai pesan Allah untuk menegur Daud. Ketika Nabi Nathan menyampaikan kesalahan Daud, dia tidak menyampaikan secara terang-terangan atau secara langsung menyatakan kesalahan Daud. Hal itu dikarenakan mungkin saja Daud bisa marah pada saat itu. Kalau dia tahu dia yang melakukan, mungkin dia malu. Nah, dengan hikmat yang daripada Allah, Nathan menyampaikan kesalahan Daud lewat suatu perumpamaan. Perumpamaannya adalah orang yang kaya dan orang yang miskin. Orang yang kaya ini memiliki banyak lembu, banyak memiliki kambing, banyak memiliki ternak. Tapi ada orang miskin yang punya juga lembu, tapi hanya 1 ekor saja. Dan itu dia pelihara dengan baik. Dia berharap suatu saat dia akan mendapat keuntungan dari lembu ini. Nah, suatu ketika si orang kaya ini mendapatkan tamu di rumahnya. Karena ada tamu, ya dengan kebiasaan yang baik, dia akan menghidangkan makanan yang spesial bagi tamunya. Betul apa yang direncanakan oleh si orang kaya ini, memberikan jamuan kepada tamunya. Hal itu baik. Ketika orang kaya ini menjamu tamunya, dia menjamu dengan daging yang enak, yang masih muda, yaitu lembu. Tapi sayang, lembu yang digunakan atau yang dimasak atau yang dihidangkan bukanlah lembunya, padahal dia memiliki banyak sekali lembu. Tapi lembu siapa yang dia pakai? Ya lembu si miskin ini tadi, yang hanya satu-satunya, yang berharap bahwa suatu saat dia akan mendapatkan keuntungan dari lembu ini. Jahat sekali orang kaya ini. Menindas orang yang tidak mampu. Dia menghalalkan segala cara untuk menyenangkan keinginannya, untuk menyenangkan tamunya. Sebenarnya tidak ada yang salah ketika si orang kaya ini menyediakan hidangan bagi tamunya. Baik sekali. Tetapi apa yang dilakukan, caranya lah yang salah. Dia mengambil milik orang lain untuk menyenangkan hatinya. Dan ingat ya teman-teman, ini pesan untuk kita bahwa tidak ada yang pernah dibenarkan oleh Allah ketika kita menginginkan milik orang lain, apalagi sampai mengambilnya menjadi milik kita, lalu menjadi kesenangan kita. Itu berdosa di hadapan Allah. Ketika Daud mendengar perumpamaan yang dikatakan oleh Nathan atau Nabi Nathan, dia sangat marah. Dia katakan, ini tidak bisa. Orang kaya ini harus dihukum mati. Harus ganti rugi. Wah, menggebu-gebu ya. Dia marah sekali sebagai pemimpin. Wah, kelihatan baik sekali. Tapi apa yang dikatakan Nathan? Daud, kamulah orangnya. Di situ Daud merasa kaget. Dia merasa berdosa di hadapan Tuhan. Dia merasa bersalah di hadapan Tuhan. Karena Nabi Nathan mengatakan, apa yang kamu lakukan itu jahat di mata Tuhan. Dan dia tahu, dia menyadari. Sejak itu dia menyadari bahwa kesalahannya benar-benar tidak benar di hadapan Allah. Nabi Nathan menyampaikan sebagai konsekuensinya, pedang tidak akan pernah lari dari keluarganya. Bahkan yang kedua, anak yang akan dilahirkan nanti akan mati. Anak dari siapa? Anak dari Daud dan Batseba. Daud mengetahui bahwa anaknya akan mati. Dia mengambil inisiatif bahwa mungkin saja Tuhan akan mengampuni dosanya.
dengan mengembalikan anaknya agar tidak mati. Betul, Tuhan Allah mengampuni Raja Daud, tapi tidak dengan konsekuensinya, tapi tidak dengan resikonya. Karena Daud harus tahu apa yang dia lakukan harus dipertanggungjawabkan, agar tidak main-main dengan Allah. Hal ini menunjukkan ketegasan Allah ya. A tetap A, B tetap B. Dia tidak pernah main-main dengan dosa. Dengan begitu, Daud memohon kepada Allah dengan berkabung berpuasa. Toh juga tidak ada artinya. Tapi paling tidak Daud menunjukkan sikap yang serius, sikap yang tulus meminta ampun kepada Allah. Dia menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah salah. Ini yang hebat dari Daud. Dia berani mengakui dosanya di hadapan Allah. Tapi ingat bahwa keinginan daging yang terus kita pelihara akan membuahkan kebinasaan. Oleh sebab itu penting sekali kita melibatkan atau menyertakan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Kita belajar dari Daud ya. Nah, dengan begitu Daud menyadari kesalahannya. Dia berkabung, lalu tiba waktunya anaknya lahir, anaknya mati. Seperti apa yang dikatakan oleh Allah. Daud mengetahui anaknya sudah mati dan dia tidak lagi berkabung. Karena apa? Daud mengatakan apa yang sudah diambil oleh Allah tidak bisa dikembalikan lagi oleh manusia. Dengan begitu, Daud menyadari kesalahannya. Daud benar-benar bertobat dengan sungguh-sungguh dan dia menyadari bahwa apa yang dilakukannya jahat. Dan dia harus bertanggung jawab. Dia harus memperistrikan Batseba sebagai istri yang sah. Setelah kejadian itu, Daud kembali kepada Allah. Daud mengambil Batseba sebagai istri yang sah dan mereka menjadi istri suami yang sah. Dan mengandunglah seorang anak yang akan dilahirkan nanti dari Batseba. Anak itulah yang akan meneruskan kerajaan Daud. Anaknya yang bernama Salomo. Sampai di sini part 3. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan cerita Salomo, mungkin kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, mari share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo-kepo.